Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibrahim. Ya, baik. hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi bahasa Arab untuk eh, materi ujian praktek besok ya. Insya Allah segera saya buat untuk kisi-kisinya. Adapun sebelum membahas kisi-kisi, kita akan masuk ke intermezzo Al-Husna Book of Aidis Ibrahim. Ya, oke, kita buka. Nah, di dalam buku ini sebagai intermezzo saja, buku ini banyak sekali gambar-gambar tentang binatang, baik itu binatang darat ataupun binatang laut. Dimana nanti kita kedepannya akan ngomongin bahasa Arab tentang binatang ya, dibikin sebuah cerita. Nah, gambar ini dengan sendirinya akan muncul dengan gambar 3 dimensi ya. Nah, ini ada semut. Semut, bagaimana kita tahu dalam bahasa Arab disebut dengan lapis. Nah, di situ muncul ya. Nah, bisa diperbesar. Oke. Nah, ya. Dan lain sebagainya, nanti kita akan membahas seperti ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan ya Ananda semuanya. Pembahasan kisi-kisi untuk praktek bahasa Arab di hari Jumat nanti. Baik, karena di dalam praktek itu adalah kita cara membaca bahasa Arab yang tidak berharokat juga di praktek itu mentasrif ya. Kita langsung saja tanpa berpanjang kalam, tanpa mengulur waktu, langsung aja ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu di dalam struktur bahasa Arab itu terutama dalam kalimatnya itu hanya ada 2 ya. Ada 2 jumlah atau kalimat, di mana jumlah itu yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Lalu bagaimana sih cara membaca kalimat bahasa Arab yang berjumlah ismiyah? Apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali isim. Semua jumlah yang diawali isim itu disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian bila itu jumlahnya berbentuk jumlah ismiyah, maka semua harokat akhirnya itu dibaca dhamma ya. Maka semua harokat akhirnya dibaca dhamma kecuali yang diawali huruf jar. Kita sudah pernah membahas juga huruf jar itu seperti huruf min, ila, an, ana, fi, dan bi gitu ya. Nah, itu kecuali yang diawali dengan huruf jar. Bagaimana harokatnya dibaca apa? Dibaca kasroh ya. Anggaplah kita ambil contoh misalkan hadza kitabun. Ini salah satu bentuk jumlah ismiyah. Hadza kitabun. Kemudian ada kalimat seperti ini. Muhammadun rasulun wa nabiyyun minal arabi. Ini harokat akhirnya itu dibaca dhamma semua. Muhammadun rasulun wa nabiyyun. Nah, bila itu jumlah ismiyah maka semua huruf akhirnya dibaca dhamma kecuali di awal huruf jar. Nah, mana huruf jarnya di sini? Ini adalah min ya, minal arabi. Nah, isim yang di awal huruf jar dibaca kasroh. Nanti kita praktek seperti itu ya. Kemudian udah paham ya mengenai jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah yang kedua adalah disebut dengan jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Jumlah yang diawali fi'il. Semua jumlah yang diawali fi'il maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Kemudian bila kalimat itu diawali dengan jumlah fi'liyah atau fi'il, maka untuk mengharokatinya untuk mengharokatinya itu temukan dulu fi'il dan fa'ilnya ya. Maka temukan dulu fi'il dan fa'ilnya, atau fi'il itu disebut dengan kata kerja dan fa'il itu subjeknya. Temukan dulu kata kerja dan subjeknya. Bila sudah ketemu kata kerja dan subjeknya atau fi'il dan fa'il sudah ketemu ya, fa'il itu selamanya berharokat dhamma ya. Bila fi'il dan fa'ilnya sudah ketemu, kata kerja dan subjek sudah ketemu, maka sisanya
eh, fathahkan harokat akhirnya. Nah, maka sisanya fathahkan harokat akhirnya. Kecuali apa? Kecuali yang diawali huruf jar. Bila isim itu diawali huruf jar, maka diharokatin kasroh. Kita ambil contoh, misalkan ada kalimat seperti ini, ya. Ini anggaplah artinya itu Ahmad sedang menolong Umar dari musuhnya, gitu ya. Manakah subjeknya? Tentu saja kalau Ahmad sedang menolong, subjeknya itu Ahmad, gitu ya. Maka di dalam bahasa Arab subjek itu disebut fa'il. Nah, fa'il selama itu rofa. Nah, di dalam isim mufrad ini rofa itu domah, gitu ya. Nah, fi'il. Kemudian fa'il ini fa'il. Kemudian fi'ilnya mana? Kata kerja, ya kata kerja yang sedang menolong itu, ya berarti ketika fiil dan fa'il sudah ketemu atau kata kerja dan subjeknya sudah ketemu, fiil dan fa'il itu harus harokat dhamma selamanya sudah ketemu, maka sisanya fathahkan harokat akhirnya, gitu ya. Itu rumus simpelnya, fathahkan harokat akhirnya. Ya misalkan yang suruh Ahmadu Umaron, ya gitu kan. Yang suruh Ahmadu Umaron minal adui, gitu ya. Ahmad sedang menolong Umar dari musuhnya, gitu ya. Atau misalkan kita buat kalimat yang lain. Misalkan kita ambil contoh. Nah, ada kalimat seperti ini. Oke, kalau kemudian ada kalimat seperti ini, ya, anggaplah kita terjemahan dalam bahasa Indonesianya itu, karena kita belum masuk ke dalam terjemahan, tapi cara membacanya saja ya. Anggaplah kita artinya seperti ini. Ahmad sedang memakan ikan sambil berdiri kemudian sambil duduk di atas kursi. Nah, terjemahan seperti ini. Ahmad sedang memakan. Ahmad sedang memakan. Kira-kira subjeknya mana? Jelas. Subjeknya Ahmad, gitu ya. Ahmad. Ingat, dalam bahasa Arab subjek disebut dengan fa'il. Fa'il selamanya dhamma atau rofa, ya. Bila itu isim mufrad, gitu ya. Kemudian mana kata kerjanya? Terjelas kata kerjanya adalah sedang makan. Sedang makan, bahasa Arabnya kulu, gitu ya. Oke. Setelah kita ketemu, setelah ditemukan fi'il dan fa'ilnya, kata kerja dan subjek sudah ketemu, ya, maka apa sisanya itu difathahkan. Oke, sisanya difathahkan. Jadi bagaimana cara bacanya? Yaqulu Ahmadu, berarti fathahkan aja semua harokat akhirnya. Berarti apa? Samakan iman summa jalisan. Nah, kecuali apa? Kecuali yang diawali huruf jar. Nah, mana huruf jarnya? Ala. Kalian mungkin sudah hafal ya huruf jar itu. Ala. Berarti apa? Di sini ada al-kursi diawali ala, jadi alal kursi. Nah, gitu ya. Ahmad sedang makan ikan sambil berdiri kemudian duduk di atas kursi. Paham ya? Oke. Kira-kira itu salah satu bagaimana cara membaca kitab kuning bila itu rumus sederhana ya, rumus sederhana yang simple, belum kemasukan apa-apa gitu ya. Yang telah kalian pelajari. Kemudian selanjutnya adalah kisi-kisi bagaimana cara mentasrif ya, mentasrif. Nah, untuk mentasrif kita kembali kepada buku yang warna hijau ya. Silakan kalian pelajari untuk mentasrif sendiri, terutama di halaman terakhir itu ya. Di halaman terakhir mulai dari 101 sampai 100 berapa itu ya? Sampai 107 ya, sampai 107 atau 109 gitu ya.
sampai 109 atau 110. Pokoknya silahkan kalian pelajari tasrif sendiri gitu ya. Oke. Mulai dari halaman 101 ya. Di situ ada pola wazan fa'ala yaf'ilu. Oke. Fa'ala yaf'ilu. Bagusnya sih kita membahas fa'ala yaf'ulu dulu ya. Di situ ada wazan fa'ala yaf'ulu. Oke, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Berarti kalau polanya wazan fa'ala yaf'ulu, berarti kalau misalkan di sini ada nasoro nasron, berarti nasoro yan suruh. Sataro satron berarti sataro yasturu. Qa'ada yaqudu. Hasada hasadayah sudu. Sabata sabatayah butuh. Ikuti dengan pola yang ada di atas, gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Fi'il amar, amar ghaib, fi'il nahi, masdar gitu ya, masdar mim. Oke. Kita lihat fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau fa'ala yaf'ulu fi'il amarnya berarti hilangkan ya-nya ganti dengan hamzah. Ingat, lihat sebagaimana kita telah pelajari, bila ain fi'il mudhari'nya itu dhammah, maka hamzahnya pilihannya cuma ada dua. Kalau nggak kasroh, dhammah. Karena ain fi'ilnya dhammah, maka hamzahnya dhammah. Berarti fi'il amarnya apa? Uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Amar ghaibnya tambahkan lam berhad kasroh yaf'ul. Terus nahinya la taf'ul. Ya, gitu ya. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'alun maf'alun yaf'alun, gitu ya. Oke. Langsung kita ke sini praktek ya. Misalkan fa'ala dan tadi yang pola fa'ala yaf'ulu dulu ya. Fa'ala, pola fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu berarti fi'il amarnya uf'ul. Kenapa uf'ul? Karena ain fi'ilnya dhammah ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul yaf'ul. La taf'ul. Fa'lan wa maf'alan maf'alan fahuwa fa'ilun, isim fa'il, fa'ilun, wa dzaka maf'ulun 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 maf'alun 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 mif'alun, gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Fa'ala yaf'ulu uf'ul yaf'ul la taf'ul fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'alun maf'alun mif'alun. Langsung kita praktek sini. Fa'ala yaf'ulu berarti ikutkan dengan wazan tadi ya, wazan tadi. Oke, berarti misalkan ini ada nasoro yang suruh, nasoro misalkan, nasoro nasron, nasron ini masdar ya, berarti fa'lan nasron gitu ya, nasoro nasron mandi dan masdar. Berarti coba tasrif. Nasoro yansuru unsur liyansur latansur nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun mansorun mansorun minsorun. Oke, langsung kita yang bukan fa'alan masdarnya. Berarti ini apa? Qu'udan masdarnya. Qa'ada qu'udan. Berarti silahkan tasrif yang masdarnya qu'udan. Tasrifnya sama seperti nasoro, cuman akan berubah di masdarnya karena ini masdarnya qu'udan ya, gitu ya. Coba tasrif. Qa'ada yaq'udu qu'ud liyaq'ud la taq'ud qu'udan wa maq'adan fahuwa qa'idun wa dzaka maq'udun maq'adun maq'adun adun, gitu ya. Kemudian hasada masdarnya hasadan,
Yang berubah, ingat, yang berubah adalah masdarnya gitu ya. Tasrif hasada sama, nasrifnya sama. Hasada yahsudu uhsud liyahsud latah sud hasadan wa mahsadan fahuwa hasidun wa dzaka mahsudun mahsadun mihsadun. Oke. Untuk pola fa'ala yaf'ulu dicukupkan sekian ya. Kemudian lanjut kita pola yang fa'ala yaf'ilu ya, yang ain fi'ilnya bukan dhamma. Satu lagi ya. Oke, untuk ain fi'il mudhari yang kasro. Kita wazan yang kedua, pola wazan yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, ingat ain fi'ilnya bukan dhamma, ini kasroh. Berarti bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Fa'ala yaf'ilu fi'il amarnya ya-nya diganti dengan hamzah. Lihat di fi'il mudhari ini karena ain fi'ilnya bukan dhamma, berarti harokat hamzahnya hanya ada dua pilihan. Kalau enggak dhamma, kasroh. Karena ain fi'ilnya bukan dhamma, berarti hamzahnya kasroh. Berarti apa? Fi'il amarnya fa'ala yaf'ilu if'il gitu ya. Amar ghaibnya liyaf'il, fi'il nahinya la taf'il gitu ya. Silakan kita di sini Pak Ibrahim sudah membuat ya. Langsung kita tasrif fa'ala yaf'ilu if'il liyaf'il la taf'il fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ilun mif'alun gitu ya. Ini maf'ilun. Gitu ya, ulangi ya. Fa'ala yaf'ilu if'il yaf'il la taf'il fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ilun mif'alun. Ini maf'alan. Tuh. Kemudian kita coba latihan mentasrif kasron. Nah, masdarnya fa'lan kasron ya. Kasaro yaksiru. Nah, kita samain dengan ini ya. Kasaro kasron berarti kasaro yaksiru iksir liyaksir la taksir kasron wa maksaron fahuwa kasirun wa dzaka maksurun maksirun miksarun. Nah, kemudian ghasalan masdarnya ghasalan ya. Ingat yang berubah masdarnya. Kita tasrif ghasalan. Tasrifnya sama dengan kasaro, cuman yang berubah adalah masdarnya. Ghasala yaghsilu igsil yaghsil la taghsil ghasalan wa maghsalan fahuwa ghasilun wa dzaka maghsulun maghsilun migsalun. Dan silakan kalian bisa latihan di rumah ya. Dan itu mungkin kisi-kisinya dan pembelajarannya. Sekian dari Pak Ibrahim, mohon maaf batin bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.